Kita buka halaman 170. Bentar saudara, bentar. 176 ya. Pengikut antikristus yang pertama, jemaat iblis yang ada di gereja. Hati-hati, jangan ada satupun di antara kita menjadi pengikut setan. Salah satunya adalah orang yang memecah belah di tengah gereja. Hati-hati kalau ada di antara saudara, Anda suka menyampaikan hal-hal yang buruk di tengah persekutuan. Ya, Anda suka tinggal dalam persoalan di dalam gereja. Hati-hati saudara, bukan solusi yang dicari, tapi Anda menyebarkan perpecahan. Jangan sampai Anda menjadi jemaat iblis. Yang kedua, para pengajar palsu dan penyesat. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang ketiga, orang yang menyangkal Tuhan Yesus menerima tanda 666. Tanda dari keimaman itu huruf T. Ya, itu salib. Salib. Karena sampai hari ini roh itu selalu memberi tanda dan dimeteraikan. Saudara harus ingat, tanda itu selalu dipakai. Ketika saudara lahir baru, saudara diberi tanda salib di dahi saudara, dan setan tidak akan pernah menyentuh saudara. Tapi ketika saudara milih setan, Anda ditandai 666. Orang yang ditandai 66 saudara, orang ini tidak mungkin berubah. Karena perjanjian saudara buat sendiri dengan setan. Maka itu dikatakan di kitab suci bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, kepunyaan Tuhan itu tidak bisa ditipu. Orang yang menjadi kepunyaan Tuhan tidak bisa ditipu. Tidak bisa mengakui kepunyaan Tuhan. Saudara, kalau dipunyai Tuhan, ada tandanya. Tanda-tanda hidup mereka itu sesuai dengan kebenaran. Terlebih orang yang dimiliki setan. Saudara, orang berpikir bahwa orang Kristen tidak bisa dimiliki setan. Kalau setan sudah ngasih tanda pada dahi saudara, karena saudara dipersiapkan untuk antikris, Anda mungkin jadi pemimpin nanti di sana. Atau keluarga Anda sudah ditandai, itu milik setan loh saudara. Kalau sudah milik setan, ya finish sudah. Karena orang Kristen memilih. Tidak ada orang Kristen yang milih setan, itu tidak ada. Kalau ada, karena dia memilih dan dia mengikatkan diri pada perjanjian setan. Yang keempat, orang yang menghina Roh Kudus. Saudara, siapa orang menghina Roh Kudus? Saudara sudah mengerti, yang menghina Roh Kudus adalah orang tidak ke gereja hari Minggu, itu menghina Roh Kudus. Orang yang tidak doa pagi menghina Roh Kudus. Orang yang tidak membaca Alkitab menghina Roh Kudus. Orang yang tidak memelihara 10 perintah Allah menghina Roh Kudus. Saudara harus mengerti, menghina Roh Kudus itu tidak melakukan apa yang Tuhan tetapkan di tabernakel, di bait Allah. Bapak ibu saudara, mungkin ada orang yang berkata, apa yang saya sampaikan ini Taurat. Saudara dengar, penampian terjadi, pemurnian terjadi. Orang tidak mengerti Taurat. Taurat itu artinya saudara, dulu bawa kambing, engkau nggak bawa kambing sekarang. Taurat itu bawa kambing. Taurat itu pakai dupa. Taurat itu pakai kemenyan. Aturan itu bukan Taurat. Taurat yang dimaksud itu sunat. Anda mengerti maksud saya? Taurat yang dimaksud itu adalah Anda menyalakan lilin,
buat ornamen untuk saudara, kaki dian, meja roti sajian, itu Taurat. Mesbah upukan di depan, Anda bikin mesbah, bikin kemenyan, itu Taurat. Anda harus cuci kaki, cuci tangan, Anda harus melakukan ini, melakukan itu Taurat. Semua berhubungan dengan bait Allah, tapi secara jasmania. Anda bisa mengerti, Taurat itu secara lahiriah, peraturan-peraturan di dalam bait Allah yang secara lahiriah. Kalau Anda berdosa, tiap hari Anda harus mempersembahkan. Bagi yang miskin, tekukur, merpati. Bagi saudara yang kaya, yang middle, saudara menengah, Anda bawa kambing, Anda bawa domba. Ada yang bawa apa? Pokok semua makanan-makanan yang halal. Itu Taurat. Doa pagi bukan Taurat. Baca Alkitab bukan Taurat. Ibadah minggu bukan Taurat. Sebab ada ibadah minggu tidak bawa kambing. Makanya saudara jangan dibodohi sama orang-orang yang membuat Taurat. Artinya apa? Anda ibadah minggu bawa menyan. Anda ibadah minggu bawa darah. Bahkan Anda ibadah minggu bawa ornamen-ornamen. Anda harus pakai pakaian ini, pakai pakaian itu, model-model Israel. Itu Taurat. Anda jangan ikut. Saudara bisa mengerti karena yang Tuhan nyatakan bahwa hari ini engkau beribadah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memberhalakan gedung gereja, itu Taurat. Anda bisa mengerti sekarang. Jadi orang Kristen nggak ngerti Taurat. Gedung gereja diberhalakan itu Taurat. Kalau Anda sampai hari ini merasa bahwa gedung gereja ada Tuhan, kamu menghina Roh Kudus. Kenapa ada banyak orang Kristen masuk neraka? Saudara, pagi ini nanti saya akan khotbah tentang perjanjian imam. Saya akan tunjukkan bahwa gereja menjadi pintu neraka, bukan pintu kekekalan. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin, gembala-gembala di sana Taurat. Anda bisa mengerti. Itu penyesatan. Bahkan mereka melakukan Taurat, doa pagi nggak pernah. Mereka membangun apa yang sudah dirontokkan oleh Tuhan Yesus, dibangun lagi. Makanya hati-hati milih gereja, saudaraku, hati-hati milih gereja. Hati-hati, saya pesan. Carilah gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan gereja ini adalah gereja yang mewajibkan umat doa pagi, mewajibkan umat baca firman, mewajibkan umat ibadah minggu. Setialah di sana, saudara. Gembala yang kau punya ini adalah gembala yang datang dari Tuhan Yesus. Hati-hati, ada 3 dosa yang saya tadi doa. 1, dosa Kain. 2, dosanya Bileam. 3, dosanya Korah. Hati-hati. Di dalam gereja ada 3 ini. Ini pemecah belah. Orang yang membuat pemecah belah, dia menghina Roh Kudus. Anda bisa mengerti sekarang? Menghina Roh Kudus. Menghina roh kasih karunia. Ada 3. Jangan jatuh dalam dosa iri. 2, jangan tamak. 3, jangan memberontak. Yang ngerti katakan amin. Maka itu doa saya tadi, saudara dengar toh? Orang yang memberontak, orang yang memecah belah, dalam pengembalaan saya, dengar, buktikan, mereka akan keluar. Dan saya sudah minta, keluarkan Tuhan. Saudara, saya tidak mau dikamirkan. Ingat, ada hukum roh. Dan Tuhan punya cara untuk mengeluarkan orang yang memiliki 3 dosa ini. Karena dia memecah belah. Dan Tuhan sendiri nanti yang bekerja. Dan itu orang menghina Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Dan orang-orang yang menghina Roh Kudus jelas itu pengikut setan. Saudara lihat jemaat setan di gereja. Selalu pemecah belah, selalu pemberontak, selalu iri hati, dan selalu tamak.
Itu jemaat setan di sana. Pikirannya uang, 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 melayani uang. Uang terus. Itu setan. Saya berharap saudara memperhatikan dan mendengar supaya Anda mengerti tentang hukum kerajaan Allah. Dan saya tidak main-main, saudara. Saya praktekkan semua yang ada di Alkitab. Dan yang kelima, orang yang tidak percaya Tuhan ada, itu jemaat setan. Ateis. 2 Korintus 11, 14-15. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati saudara. Setan di gereja menyamar menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemusik, menjadi pendoa sekalipun. Tapi apa setan ini? Lihat aja pemecah belah nggak mulutnya. Gosip sana, gosip sini. Pokok saya kasih tahu ya saudara. Saya kasih tahu. Pemecah belah adalah orang yang menyerang gembala. Semua yang berhubungan dengan gembala, istrinya, anaknya, semua, itu pemecah belah. Dan jangan pernah berkumpul dengan orang seperti ini. Dan orang seperti ini, saya sudah minta dicabut sampai akar-akarnya. Anda bisa mengerti sekarang. Jadi kalau ada teman saudara pemusik, mereka sedang berbincang, misalkan ngomongkan orang lain, itu masih bukan menggosipkan, masih diskusi tentang kesalahan orang lain, itu okay. Tapi jangan usik gembala. Kalau Anda menemukan di tengah persekutuan kita ada orang yang membicarakan gembala, like and dislike, suka atau tidak suka dengan gembala, setuju atau tidak setuju dengan kebijakan semuanya, dan orang ini berulang-ulang kali dia bicarakan, orang ini akan keluar dari persekutuan kita. Dan Anda jangan setuju dan Anda laporkan ke saya. Saya akan bereskan orang ini. Cepat lapor. Kalau Anda tahu ada di tengah saudara jemaat setan, kasihan dia. Kasihan. Kasihan saudara. Saudara harus tahu sifat saya tidak pernah takut kehilangan jemaat. Anda harus tahu sifat saya. Saya gembala yang tidak pernah memberhalakan jemaat. Siapapun saudara, saya tidak pernah memberhalakan, karena itu dosa bagi saya. Di hadapan Tuhan saya tidak berkenan. Jadi Anda harus mengerti ya. Hati-hati, mereka menyamar sebagai malaikat terang. Pengajar itu menyamar sebagai malaikat terang. Pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta penuh. Bahkan penatua, oh setan di situ saudara, banyak. Dia nyamar saja. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Lihat saudara, pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Cirinya satu, setan itu bocor mulut. Sudah, setan itu nggak pernah tahan mulut. Itu setan. Saudara harus tahu. Setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia seperti pendeta yang baik. Dia bahkan pelayan-pelayan kebenaran. Tapi dengar, setan tidak pernah tahan mulut. Setan itu bocor mulut. Catat, Anda harus tahu pewahyuan hari ini. Kalau Anda mau mengetahui seorang itu adalah jemaat setan di tengah gereja, lihat aja, bocor mulut. Di Alkitab dikatakan bocor mulut. Saudara cari sendiri ya. Kalau Krishna bisa cari bocor mulut, tulis saja. Siapa orang bocor mulut? Dia nggak bisa kendalikan lidah. Bocor mulutnya gimana? Itu bukan orang suka ngomong, bukan. Dia menyerang pemimpin. Selalu setan menyerang pemimpin. Karena perpecahan terjadi ketika kepala diganggu. Anda bisa mengerti? Jadi kalau saudara mengetahui ada orang ya yang bocor mulut kepada pemimpinnya, dialah jemaat setan. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang apa saudara? Bocor mulut. Di perjanjian baru rasanya ada ya. Kalau ada,
Saya pernah baca, rasanya ada bocor mulut. Anda ngerti bocor mulut? Bocor mulut itu adalah orang yang rusak mulutnya sudah. Di dalam persekutuan, rusaknya mulut selalu berhubungan dengan pemimpin. Itu catat sudah. Itu roh yang saya pelajari 28 tahun. Saudara, Daud itu tidak setuju dengan Saul. Dengar, Daud tidak setuju dengan Saul, tapi dia tidak bocor. Saudara, bocor itu ya keluar kemana-mana. Kalau saudara tidak setuju dengan pemimpin dan Anda mendoakan, Anda tetap obey, taat, dan Anda diam, Anda bukan jemaat setan. Tapi kalau Anda mulai bocor, Anda ngomong kelompok A, departemen A, departemen, selalu dimanapun Anda berada, Anda membicarakan pemimpin. Like and dislike, suka atau tidak, setuju atau tidak, dan semuanya sevisi atau tidak, maka engkau jemaat setan. Sebab orang baca mulut, dia pasti suka mengumpat, dia suka membuka rahasia. Anda ngerti? Dan setan itu paling tidak bisa menahan mulut, itu setan. Sekali lagi, ini bukan berkata orang suka bicara itu setan, tidak. Tapi bocor mulut itu mengumpat, kemudian membuka rahasia, artinya membuka rahasia itu sesuatu yang esensi. Daud itu menghormati Saul karena Saul diurapi. Padahal Saul itu sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Anda bisa mengerti sekarang? Jadi saudara bisa mengetahui enggak siapakah jemaat setan? Kalau saudara bukan dikatakan jemaat setan, siapa yang dikuasai setan? Orang yang dikuasai setan selalu mulutnya. Cek omongan saya. Dan saya merasakan saudara, di gereja-gereja itu muncul saudara, laki-laki dan perempuan, terbanyak perempuan. Oke. Siapa yang terangkat? Orang Kristen yang melakukan tugas keimaman setiap hari. Anda sudah mengerti ya? Jadi ada orang Kristen yang doa pagi, baca Alkitab, ibadah minggu, melakukan 10 perintah Allah. Sudah dijamin saudara, engkau terangkat. Yang kedua, orang Kristen yang setia sampai akhir. Dengar, setia sampai akhir itu selalu ditekankan oleh Allah. Di dalam surat Ibrani pun selalu ada syarat. Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-6, tolong Krisna bukakan. Ibrani berapa? Di situ jika kamu berpegang pada pengharapannya. Sebentar, saya cek dulu saudara. Saya mau tunjukkan ada syarat. Saya mau tunjukkan dulu ada syaratnya. Supaya saudara mengerti. Saudara pikir bahwa kekristenan itu tanpa syarat. Jadi siapa yang terangkat, terangkat pakai syarat saudara. Anda harus mengerti siapa yang Nah, sorry, bukan itu. No. Sebentar. Di Ibrani ayatnya maybe ayat 6 dan 14 juga. Coba dilihat, saya carikan dulu ya, supaya Anda tahu. Ibrani Ibrani 3, sorry, bukan Ibrani 11. Ibrani 3, perhatikan. Ibrani 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepali rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika, perhatikan, jika, ya, nanti 14 kita baca. Ibrani 3 ayat 6 dulu.
Perhatikan, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, kalau saudara tidak setia melayani di bait Allah, tidak setia untuk memelihara tabernakel, maka Anda tidak terangkat. Jadi Anda mengerti ya, keselamatan itu bersyarat. Kalau saudara tidak teguh berpegang, yang ayat 14, karena kita beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja. Jadi saudara kita semua menerima bagian dalam Kristus, yaitu apa? Keimaman. Saudara, kalau ini pertanyaan masuk di ujian, Anda harus ngerti. Apa yang dimaksud atau bagian apa yang Anda peroleh di dalam Kristus? Jawabnya apa? Keimamatan. Karena Kristus adalah imam besar dan kita imam, dan keimaman kita dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, keimamanmu akan gagal ketika engkau tidak berpegang teguh sampai akhirnya pada iman saudara. Anda bisa mengerti sekarang? Maka itu siapa yang terangkat? Orang yang setia sampai akhir. Yang ketiga, orang Kristen yang setiap hari menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang setiap hari menantikan kedatangan Tuhan Yesus, orang yang terangkat. Firman Tuhan dalam surat Mazmur dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. 5 gadis bijaksana menantikan Tuhan. Yohanes Pembaptis menantikan Tuhan. Semua rasul-rasul menantikan Tuhan. Saudara, hidup saudara harus menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus, hidupnya pasti baik, benar, kudus. Jangan pernah melupakan sedetik pun untuk menantikan Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus datang suatu waktu. Rindukan. Makanya saudara harus melayani di bait Allah. Orang yang melalaikan melayani di bait Allah, yaitu pelayanan keimaman, orang ini pasti gagal. Doa pagi, baca firman, melakukan 10 perintah Allah, khususnya ibadah minggu. Saudara, orang ini pasti gagal. Orang yang menantikan Tuhan Yesus menjaga pelitanya tetap nyala. Minta kepenuhan Roh terus. Dan itulah yang Tuhan rindukan, itu yang baik dan berkenan. Yang keempat, siapa yang terangkat? Orang Kristen yang penuh Roh Kudus dan selalu menjaga rohnya menyala-nyala. Ya, saya sudah jelaskan. Saudara pasti terangkat. Pokok kalau saudara on fire ya, itu pasti terangkat. Asal saudara menjaga. Pertama, itu tadi. Jangan sampai saudara termasuk bagian jemaat iblis, bocor mulut. Yang kedua, sikap hati nurani. Hati nuranimu harus murni. Hati nurani tidak murni, kandas iman. Dan Anda jaga kekudusan. 3 dosa Anda jangan pernah lakukan. Dosa Kain, dia iri dan membunuh. Saudara, membunuh itu bukan membunuh secara fisik saja. Pembunuhan karakter bisa. Iri hati. Orang iri ya saudara, iri itu bisa jegal. Bisa jegal orang, itu iri, dosa iri. Yang kedua, yaitu Bileam, tamak. Ketamakan itu, Yudas. Saudara hati-hati, itu dosa. Dan yang ketiga adalah dosanya Korah. Nah di gereja banyak orang Korah. Bahasa Jawanya Korah itu bersih-bersih, cuci-cuci, Korah. Cuci piring itu Korah. Pemberontak saudara. Itu nomor 1, liar. Benar saudara, hati-hati. Anda masuk 3 dosa ini, Anda tidak terangkat. Sehebat apapun saudara. Yang kelima, menjaga cinta mula-mula. Saudara, orang yang menjaga cinta mula-mula, orang inilah orang yang terangkat. Saudara tidak mudah menjaga cinta mula-mula. Saya kasih resep ya. Menjaga cinta mula-mula, Anda harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan Anda harus mengasihi sesama dengan
seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu cinta mula-mula harus dijaga, mengasihi jiwa-jiwa. Makanya pelayanan tabernakel ini menuntun saudara cinta terus sama Tuhan. Cinta mula-mulamu tidak padam. Anda bisa mengerti ya? Karena ini yang membuat saudara terangkat. Karena cinta mula-mula itu perkara serius sama Tuhan Yesus. Orang yang meninggalkan cinta mula-mula, seperti dia tidak ke gereja gitu aja ya. Saudara, orang tidak ke gereja tanpa alasan emergensi ya, orang ini tidak punya cinta sudah. Dia liar, dia pembohong. Meskipun dia bisnis lah, urusan apalah, bodoh amat saudara, orang ini pasti tidak punya cinta mula-mula. Karena apa? Tanda cinta mula-mula, dia cinta rumah Tuhan, cinta persekutuan. Itu nggak bisa padam. Nah, kalau Anda masalah cinta mula-mula, Anda pasti binasa. Kalau Anda tidak bertobat, di dalam Wahyu 2 dikatakan, saudara, engkau akan diambil kaki Dian. Saudara, hati-hati. Kalau Tuhan Yesus mengambil kaki Dianmu, di kamu dan rumahmu, saya pastikan binasa semua rumahmu. Dan saudara binasa. Di Wahyu 2, tolong Kristen, Tuhan Yesus berkata begini, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah, jika tidak, maka aku akan mengambil kaki Dianmu. Anda tahu kaki Dian betapa pentingnya di tabernakel. Kalau kaki Dian diambil, mati saudara. Gereja itu kaki Dian. Lihat saudara, ayat 10, mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, hati-hati. Orang menganggap sepele, oh yang penting saya tidak berbuat jahat Pak, tidak menipu. Tapi aku tidak ke gereja karena saudaraku datang, saya diajak makan Pak. Mumpung dia datang dari Amerika, dari luar negeri Pak, dari luar pulau, tidak apa-apa Pak. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati, kamu sudah kehilangan cinta mula-mula. Orang yang cinta mula-mula saudara, tidak bisa diajak kemana-mana. Kalau Anda mengalami cinta mula-mula, saudara dengar, jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Pelayannya luar biasa. Berapa banyak pendeta-pendeta meninggalkan hari Minggu? Berapa banyak diaken-diaken meninggalkan hari Minggu? Ke luar negeri, bisnis, luar kota, urusan pemerintahan dan apapun saudara. Berapa banyak saudara? Hanya gara-gara partai. Rapatnya Minggu. Udah saudara, itu keputusan masing-masing. Perhatikan saudara. Berapa banyak. Dan di Efesus itu adalah orang-orang Kristennya di Efesus rajin-rajin, tekun-tekun saudara. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegur kamu kehilangan cinta mula-mula? Karena mereka tidak pernah melakukan dengan dasar cinta, perjanjian. Enggak. Mereka melakukan karena rutinitas. Makanya jangan heran, pasti jemaat Efesus ini kalau Minggu nggak ke gereja, itu pasti. Karena apa? Menyepelekan, dia pikir dia sudah pendeta. Iya, dia pikir sudah pendeta, dia nggak perlu ke gereja. Kecuali pendeta yang melayani di gereja-gereja, beda, penginjil itu. Dia pikir gembala nggak ke gereja, umatnya suruh ke gereja, kemudian dia pergi ke luar negeri, dia ngelencer. Saudara, hati-hati semuanya, itu orang tidak akan terangkat. Karena dia tidak menjaga cinta mula-mula. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saudara, orang-orang yang terangkat ini akan dilindungi Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara milik Tuhan Yesus, Anda akan terlindungi dan Anda akan pasti seisi rumahmu itu akan selamat dan memerintah bersama Tuhan. Jadi saudara harus mengerti tentang keimaman ini benar-benar. Masalah cinta mula-mula aja bisa menjadi masalah loh sama Tuhan. Dengar saudara. Masalah cinta mula-mula Anda pudar, itu sudah membuat Tuhan Yesus marah. Itu cinta mula-mula loh saudara. Redup itu loh. Padahal tidak membunuh, tidak berzina, tidak merugikan orang, tapi cinta mula-mulanya udah redup. Mungkin dia doa paginya sudah mulai berkurang, pelayanan berkurang, baca Alkitab berkurang. Itu jadi problem loh. Jadi Bapak Ibu Saudara minta maaf ya, jangan sampai di antara kita meringankan
kasih karunia Tuhan Yesus. Anda menyepelekan karena doktrin pengajaran yang salah. Saudara dengar, pelajari di Wahyu 2. Gara-gara cinta mula-mula, saudara binasa. Kalau kaki Dianmu diambil, saudara, engkau mati. Sebab kaki Dian itu adalah roh yang Tuhan beri. Hati-hati saudara, karena itu pelita. Pelita itu roh manusia. Saudara, jangan main-main saya katakan. Pelajari Alkitab dengan benar. Kesimpulan buku memahami Injil dalam keimamatan. Saudara perhatikan, penulis mengkonfirmasi judul dari buku ini dengan apa yang dikatakan dalam ringkasan AI. Injil dalam keimamatan mengacu pada peran Injil sebagai Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara, ini yang ngomong AI ya. Saya coba melihat ini, apa sih yang AI tahu tentang memahami Injil dalam keimamatan. Karena AI itu adalah kumpulan data-data semua, saudara. Nah, ditulis bahwa Injil dalam keimamatan mengacu pada peran Injil sebagai Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara, saya sangat bersyukur karena ini satu breakthrough. Karena selama ini kita tidak pernah mendengar Injil keimamatan. Dan ini bagian dari Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan oleh Yesus, dan bagaimana hal itu berhubung dengan konsep keimamatan semua orang percaya yang ada dalam Alkitab. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, dan setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi imam yang mewartakan pesan ini kepada dunia. Wow, AI Cada sudah tahu bahwa setiap orang percaya dipanggil sebagai imam. Wah, luar biasa. Injil sebagai suatu inti keimamatan dalam 178. Pemberitaan Injil. Injil adalah berita tentang tindakan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, termasuk ajaran dan karyanya. Yang kedua, pemberitaan oleh Yesus Kristus. Yesus sendiri memberitakan Injil Kerajaan Allah saat mengajar di rumah-rumah ibadat. Yang ketiga, Injil sebagai kuasa keselamatan. Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan dan jalan menuju kehidupan kekal. God bless you all. Besok saya akan lanjutkan, dan ini sesi-sesi yang terakhir saudara karena kesimpulan. Dan selanjutnya sampai menunggu saudara bulan April ujiannya. Dengar, April saya buat ujian, dan saudara silakan saudara mempersiapkan diri. Tapi setelah nanti selesai ini kesimpulan, saya akan mengajarkan poin-poin. Dan saya perhatikan saudara harus mencatat poin-poin. Ada bagian-bagian yang menurut saya itu harus Anda mengerti. Bukan karena ujian, tapi karena itu prinsip-prinsip kehidupan, prinsip keimamatan. Ya. Oke, mari kita berdoa.